Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Tak ingin satu hari saja terlewatkan tanpa aktivitas ranjang. Abi mendatangi Raihan yang duduk sendiri di taman belakang sambil menghisap rokoknya. Alex sering datang ke rumah kalian, tanya Raihan. Ya, tapi Bunda tidak setuju pada Alex. Bukan karena usia, tapi saat itu Kak Sasa masih kuliah. Ayah dan Bunda ingin kuliahnya tamat dulu. Tapi tiba Kak Alex menghilang seperti ditelan bumi. Kami tidak menyangka dia kini datang lagi bahkan menikah dengan Kak Zizi, jelas Abi. Kak percaya pada Kak Sasa, aku yakin apapun yang dia katakan nanti pada kakak itu jujur dari hatinya. Kak Sasa tidak pernah berbohong meskipun tentang perasaan, lanjut Abi. Bagaimana jika dia tak mencintai Kubi? Aku yakin kalian saling cinta. Kau tidak tahu bagaimana kami bisa menikah. Itu semua karena jebakan Mami Bi. Bukan karena kami saling cinta, tapi kini aku mencintai kakakmu Bi. Bagaimana jika dia memang ingin kembali pada Alex? Bentak Raihan mencengkeram lengan Abi. Raihan takut jika Sasa meninggalkannya karena dia sudah mencintai Sasa. Kak Sasa perempuan baik, dia tak akan mau mengambil yang bukan haknya lagi. Apalagi akan ada dua hati yang tersakiti kakak dan Kak Zizi, tekan Abi. Percuma jika aku memaksakan kehendak, jika Sasa hanya mencintai Alex, ucap Raihan menarik rambutnya kuat. Dia kecewa dengan sikap Sasa yang tak jujur padanya. Andai dari awal Sasa bercerita pasti Raihan akan mencari solusi tapi Sasa memilih menemui Alex diam. Rai, Sasa mencarimu, ucap Melinda. Raihan menghela nafas panjang, memang dia butuh bicara pada Sasa saat ini. Raihan berjalan pelan ke arah kamarnya. Vira, Abel dan Zizi juga sudah keluar dari kamar pasangan suami istri ini. Raihan menatap Sasa yang sedang menangis di atas ranjang. Hatinya iba, tapi entah kenapa Raihan masih sedikit kesal pada Sasa. Rai, maafkan aku, ucap Sasa pelan. Kenapa kau tak jujur padaku? Tanya Raihan mendekat. Aku takut kalau kau salah sangka. Bukan hanya aku yang salah sangka, tapi semuanya, Kak Zizi, Mami, Papi, kami tidak mengetahui hubunganmu dan Alex. Aku juga tak mengetahui kalau Alex suami Kak Zizi Rai, pekik Sasa. Jika kau tahu dari awal kau ingin membatalkan pernikahan kita, tanya Raihan dan dijawab gelengan oleh Sasa. Sasa tahu saat ini dia bersalah. Untung saja aku mengetahui pertemuan kalian, jika tidak kau dan Alex, Raihan tidak meneruskan katanya. Apa memang itu yang kau inginkan? Tuduh Raihan membuat air mata Sasa keluar lagi. Tuduhan Raihan membuat hati Sasa sakit, dia sama sekali tak ada perasaan lagi untuk Alex. Kau tak mencintaiku, kau mencintai lelaki brengsek itu, bentak Raihan. Sasa terdiam mendengar ucapan Raihan. Selama menikah memang baru ini mereka terlihat mesra karena sebelumnya seperti Tom and Jerry, tapi Raihan tak pernah membentaknya. Hari ini Raihan mengeluarkan suara tinggi pada Sasa. Jawab aku, diammu sudah cukup jawaban bagiku kalau kau memang mencintai Alex.
Kau tahu bukan hanya aku yang tersakiti di sini tapi juga kakakku, ucap Raihan lagi. Sasa menangis sejadi, jadinya dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun, takdir yang membawanya kemarin. Rai, aku mencintaimu, ucap Sasa pelan saat Raihan hendak pergi membuat langkah Raihan terhenti. Hal ini yang ingin Raihan dengar dari bibir mungil Sasa. Raihan tetaplah Raihan meskipun dia sudah menunjukkan rasa sayang dan cintanya pada Sasa, tapi bibirnya tetap gengsi untuk berbicara. Sikap angkuhnya masih terus dipertahankannya agar Sasa yang mengungkapkan perasaannya duluan. Tapi sejatinya Raihan sangat mencintai Sasa saat ini. Raihan menarik sudut bibirnya kecil, perasaannya saat ini bahagia tahu kalau Sasa mencintainya. Rai, percaya aku mencintaimu Rai, ujar Sasa lagi. Tapi Raihan tetap tak membalikkan tubuhnya, dia hanya diam berdiri membuat Sasa berlari dan memeluk Raihan dari belakang. Maafkan aku sudah menyakiti hati kalian semua, tapi aku tak bermaksud untuk itu Rai. Aku benar sudah mencintaimu, tak ada lagi nama Alex di hatiku, jelas Sasa dengan isak tangisnya. Raihan membalikkan tubuhnya dan mengecup bibir Sasa sekilas lalu menghapus air mata istrinya yang turun tanpa permisi. Sa, aku mencintaimu, bahkan amat mencintai lebih dari diriku sendiri. Tolong jujur padaku Sa, apapun yang terjadi ke depannya jujur padaku, biar aku tahu apa yang harus aku perbuat, jawab Raihan mengusap air mata di pipi Sasa. Sasa mengangguk patuh dan menenggelamkan wajahnya di dada Raihan, dia tak ingin kehilangan lelakinya ini. Lelaki yang sudah memberikannya kenikmatan dunia, lelaki yang sudah memberikannya keluarga bahagia. Meskipun jauh dari ayah bundanya, Sasa tetap merasakan keluarga yang utuh karena kebaikan dan kasih sayang sang mertua. Tak ada yang kurang dari lelaki tampan ini membuat Sasa benar-benar jatuh dalam pesona Raihan. Bersihkan dirimu sayang, kita temuin Kak Zizi untuk menjelaskan semuanya. Kasihan dia pasti terpuruk saat ini, ucap Raihan dan diangguki Sasa pelan. Mi, aku benci lelaki itu Mi, isak Zizi dalam pengakuan maminya ini. Hanya Melinda orang yang Zizi percaya dari dulu untuk menumpahkan keluh kesahnya. Melinda sengaja masuk ke dalam kamar anak perempuannya ini untuk menenangkan Zizi sejenak. Dia tahu saat ini Zizi pasti terpuruk karena Alex. Melinda membelai rambut anak perempuannya ini, rumah tangga yang sudah dia impikan kandas begitu saja. Sayang, dalam kehidupan seseorang pasti pernah merasakan kecewa, sedih dan terluka. Mami juga pernah merasakan hal yang sama dulu. Kecewa hal yang sering terjadi dalam kehidupan sayang, kamu tidak perlu memendamnya, keluarkan jika itu menyesakkan, ucap Melinda. Sakit Mi, aku sakit, suamiku sendiri menyukai iparku, apa aku tidak berhak bahagia Mi? Apa bahagia terlalu jauh untuk aku gapai sehingga untuk bernafas pun aku susah Mi karena terlalu banyak menangis. Menikah dengan Alex tak membuatku bahagia. Apa salahku Mi? Tolong katakan agar aku bisa memperbaiki diriku. Ucap Zizi mengeluarkan uneknya sambil terus menangis di pangkuan Melinda. Syut, sayang tenang nak,
Kakak tidak bersalah, hanya lelaki itu yang brengsek tak bisa merasakan tulusnya cinta kakak dengannya. Terkadang kita memang harus merasakan sakit dulu sayang sebelum bahagia, ujar Melinda memeluk Zizi dan menghapus air mata anak perempuannya ini. Sejak Zizi menikah mereka memang agak menjauh karena Alex tidak ingin tinggal satu rumah dengan sang mertua. Padahal rumah Bian cukup besar untuk ditinggali beberapa keluarga, alasan Alex ingin mandiri. Padahal dia ingin menguasai Zizi agar tak bisa dipengaruhi Melinda dan Bian. Apapun yang terjadi, nikmati hidup ini, hapus air matamu sayang dan berikan senyuman Kak. Mami yakin Zizi perempuan kuat. Kakak bisa menghadapi semuanya, ada Mami, Papi dan Raihan yang terus menjaga kakak, ucap Melinda memberikan ketenangan pada Zizi. Raihan dan Sasa masuk ke dalam kamar Zizi dan melihat Zizi yang sedang menangis di pelukan Melinda membuat Sasa merasa bersalah. Kak, maaf, aku sudah menyakiti hati kakak, ucap Sasa duduk bersujud di kaki Zizi dan menangis. Sa, bangun, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kakak yang salah dalam hal ini. Aku tidak mencari tahu kehidupan Alex dulu. Aku terlalu terpesona oleh wajahnya tanpa tahu isi hatinya, ujar Zizi meraih tubuh Sasa agar duduk di sebelahnya. Melinda tersenyum kecil melihat kebesaran hati anak perempuannya ini. Zizi memang bukan tipe perempuan pendendam. Zizi perempuan baik, dia lebih memendam kejahatan orang pada dirinya sendiri daripada menimbulkan keributan. Melinda mengingat betapa jahatnya Sinta dulu pada Zizi, tapi Zizi sebisa mungkin menyembunyikannya. Dia tidak ingin terjadi keributan antara papinya dan Sinta meskipun dia sendiri tidak menyukai Sinta. Pikiranku dulu terus berjuang mempertahankan rumah tangga kami meskipun tidak dihargai sedikit pun oleh Alex. Tapi makin kesini tingkah Alex semakin menjadi, dia berbuat sesukanya tanpa memikirkan perasaanku, cerita Zizi menitikkan air mata. Kak, aku tidak tahu kalau Alex suami kakak, ucap Sasa. Sa, ada atau tidaknya kamu, Alex memang tidak pernah mencintaiku, dia hanya butuh hartaku, ini memang sudah rencananya dari dulu. Apalagi aku seorang perempuan yang tak sempurna. Aku mandul, Sa, itu yang membuat Alex bertambah benci padaku, jelas Zizi. Tidak Kak, kakak tidak mandul, itu semua hanya alibi Alex, dia yang tak menginginkan anak dari kakak. Alex selama ini yang memakai alat kontrasepsi agar dia tak memiliki anak dari kakak, ucap Sasa karena Alex sendiri yang bercerita padanya. Melinda dan Zizi terkejut mendengar ucapan Sasa, begitu juga dengan Raihan, mereka tidak menyangka Alex sejahat itu. Alex kerap kali menuduh Zizi mandul, padahal ini semua akalannya. Zizi menangis lagi dalam pelukan Melinda. Sayang, sudah lelaki seperti itu tidak pantas untuk ditangisi, suatu saat pasti ada kebahagiaan untukmu. Ujar Melinda mengelus kepala Zizi lembut. Melinda tahu bagaimana rasa sakitnya hati Zizi saat ini. Aku pastikan lelaki itu akan membusuk di penjara, geram Raihan mengepalkan tangannya. Alex sudah sangat keterlaluan, semuanya sudah diberikan Zizi tapi dia malah membalas dengan rasa sakit hati.
Zizi sudah sedikit lebih tenang daripada tadi. Kini dia sudah membersihkan diri. Semua sudah berkumpul di rumah Bian, ada Sam dan juga Aira yang mendapatkan kabar tentang Zizi. Mereka segera datang. Rendra sendiri dari tadi sibuk menggoda Abel yang terus menempel pada Abi. Abel tak menyukai Rendra karena Rendra terlalu agresif menurutnya. Jauh, jauh Om. Gerah Abel dideketin Om, ucap Abel ketus. Nggak boleh gitu Bel, entar jodoh lo. Goda Abi membuat Abel bertambah kesal. Kenapa nggak bilang kalau sudah sampai Beb? Aku kan bisa langsung kemari atau bisa jemput kamu, ujar Rendra membuat Abel bergedik geli. Abel Om bukan Beb, tegas Abel membuat Rendra tersenyum manis. Dia menyukai sifat ketus Abel, semakin Abel menolaknya semakin Rendra menyukainya. Sana deh Om, geli tahu, kesal Abel. Masa kamu kalah sama Sasa? Kata Raihan. Sasa menyukai hal yang membuatnya geli, ucap Rendra asal. Sasa langsung melototkan matanya dan menatap tajam pada Raihan. Bisanya dia bercerita hal privasi pada Rendra. Jangan sembarang bicara Ren, jangan sampai ada peperangan lagi antara Hiroshima dan Nagasaki, jawab Raihan cepat. Rendra asal bicara yang mulutnya memang kebiasaan gitu, suka nggak tahu tempat, fitnah dia, ucap Raihan mendekat pada Sasa dan mencium pipi istrinya ini. Meskipun ada Abi dan Abel di sana, Raihan tak peduli, dia takut Sasa mengamuk karena ucapan Rendra. Kamu cerita apa aja sama dia? Tanya Sasa tajam. Nggak cerita apa? Apa yang? Swear deh, Rendra aja yang bicara asal nyablak, jawab Raihan menarik Sasa dalam rangkulannya. Membuat Abi dan Abel tertawa kecil melihat ketakutan Raihan. Terlihat jelas Raihan sangat mencintai Sasa. Dia takut Sasa marah padanya, sedangkan Rendra hanya menyengir tanpa dosa. Para orang tua mereka sedang duduk di teras belakang membicarakan langkah hukum yang akan mereka ambil untuk Alex. Zizi pun juga di sana dihapit oleh ibu tanggung yang memberikan dia nasihat agar bisa kuat. Abel melihat betapa hangatnya keluarga Raihan dan Sasa, tidak seperti keluarganya. Padahal menurut cerita Sasa, dia juga dijodohkan oleh bundanya tapi bisa berakhir bahagia dengan Raihan. Tidak seperti papa dan mamanya yang tiap hari bertengkar. Kenapa mereka tidak bisa berdamai dan hidup bahagia? Padahal mereka sudah tua, kebahagiaan yang harus diutamakan bukan malah pertengkaran. Abel menghela nafas panjang tanpa sadar, dia merebahkan kepalanya di pundak Abi. Rasa lelah yang masih dia rasakan karena perjalanan ke Jakarta belum hilang karena insiden Sasa tadi. Rendra cemburu melihat kedekatan Abi dan Abel. Padahal dia bersedia memberikan pundaknya untuk Abel, perempuan yang dia kagumi ini, tapi Abel malah memilih pundak Abi. Kayaknya kalian berdua lebih cocok deh, lebih enak dipandang, goda Raihan. Dia sengaja ingin memanasi Rendra. Karena sudah memancing keributan antara dia dan Sasa, untungnya kemarahan Sasa bisa diredam. Abi tersenyum kaku, sebenarnya Abi juga merasakan hal yang sama, tapi dia tak ingin merusak persahabatan mereka. Apalagi ada Arif di tengah,
tengah mereka Abi takut Abel membencinya jika ada dia mengungkapkan perasaannya pada Abel. Ngaco, elak Abi mencoba tersenyum paksa. Enggak dek, memang kalian pasang klop deh, Abel cantik kamu tampan. Apalagi kalian masih sama muda masih fresh gitu, enak aja kalau dilihat, sahut Sasa sengaja menyindir Rendra. Iya, gue tahu gue tua. Nggak usah dijelasin juga gue ngerti tapi semangat gue tinggi buat dapetin Abel. Gue juga pekerja keras apalagi sekarang ada yang lagi bucinnya tiap hari nggak mau pisah buat kerjaan gue makin numpuk. Ucap Rendra membuat Sasa mencebik karena Rendra menyindir mereka. Beb, lain kali kerjaannya dibawa pulang aja ada yang nggak ikhlas, ujar Sasa. Biarin aja yang itu sudah tugas dia biar nggak makan gaji buta. Iya, bos maha benar. Kesal Rendra membuat Raihan terkekeh kecil. Orang tua Alex datang menemui keluarga Bian untuk meminta maaf. Zizi saat ini tak ingin bertemu siapapun kecuali keluarganya. Dia terlalu trauma dengan kejadian ini. Alex menggoreskan luka terlalu dalam padanya. Sayang, kalau kita pergi bulan madu kamu setuju? Tanya Raihan. Bukan aku tidak mau beb, tapi pekerjaanku masih menumpuk. Aku harus segera menyelesaikannya. Karena masih ada satu proyek yang harus aku kejar, jawab Sasa sambil mengusap dada bidang Raihan. Mereka baru saja menyelesaikan aktivitas panasnya siang ini. Raihan seolah selalu punya kekuatan ekstra. Untuk itu Dita ingin satu hari saja terlewatkan tanpa aktivitas ranjangnya bersama Sasa. Di rumah dan pergi bulan madu juga sama dikamarkan, kecuali kita jalan keluarga, ujar Sasa. Bagaimana kalau kita ajak Mami dan Papi jalan lalu ayah bunda juga. Kalau perlu Abi dan Abel juga ikut, sekeluarga kita boyong yang, usul Raihan. Lalu Rendra, biarkan dia mengurus kantor. Tidak adil beb, kasihan jika dia tidak ikut, jawab Sasa. Kantor dibiarkan kosong juga tidak akan bisa sayang, biar dia yang urus. Kak Zizi juga harus ikut beb, ucap Sasa. Iya, kita ajak agar dia cepat melupakan Alex, kasihan Kak Zizi yang dia juga butuh hiburan saat ini. Pasti dia sangat tertekan dengan kejadian ini, ucap Raihan bangkit dari ranjang. Boleh tapi aku harus mencari waktu yang tepat dulu beb karena pekerjaanku cukup banyak. Lagi pula kita belum membicarakannya pada semua keluarga. Iya nanti malam kita bicarakan, sahut Raihan sambil berjalan ke arah kamar mandi karena tubuhnya terasa lengket. Bagus ya Bi, ujar Abel memandangi lautan lepas. Abi mengajak Abel jalan melihat lautan karena Abi tahu Abel menyukainya. Abel berlari kencang meninggalkan Abi sambil tersenyum manis. Dia bahagia saat ini sangat bahagia bisa bersama Abi menghabiskan waktu berkeliling kota. Tuhan beritahu dia kalau aku cinta dia, pekik Abel di depan hamparan lautan luas. Apa? Jawab Abi yang tak mendengar ucapan Abel. I love you, ujar Abel pelan.
Apa? Sahut Abi yang memang benar. Benar tak mendengar apa yang Abel ucapkan. Abi berlari mendekati Abel. Bersambung.